Dajjal, sebuah nama yang disebut sebagai fitnah terbesar umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya di akhir zaman. Tapi, yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa Dajjal tidak sendirian. Ia akan diikuti oleh jutaan manusia dari berbagai bangsa, kelompok, bahkan mereka yang mengaku beriman. Siapa saja mereka? Dan mengapa mereka terjerat dalam tipu daya Dajjal? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak termasuk dalam golongan mereka? Di video kali ini, kita akan mengupas satu demi satu. Siapa saja yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai pengikut Dajjal? Ini bukan hanya cerita, tapi sebuah peringatan yang wajib kita renungkan bersama. Pengikut pertama yang disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa Yahudi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashbahan, dan jumlahnya ada 70.000 orang. Mereka memakai tilsan, pakaian yang menutupi pundak dan badan." Desa Al-Yahudiyah yang terletak di Ashbahan, Iran, dulu dikenal sebagai permukiman khusus Yahudi. Bahkan hingga masa kekhalifahan Abbasiyah, tempat ini tetap menjadi simbol komunitas Yahudi yang besar. Dalam tradisi Yahudi sendiri, Dajjal dikenal sebagai Al-Masih bin Daud, seorang penyelamat yang mereka tunggu-tunggu. Hubungan erat antara Yahudi dan Dajjal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekadar pengikut, tetapi juga bagian dari rencana besar Dajjal dalam menyebarkan fitnah di akhir zaman. Para ulama Islam seperti Syekh Salim bin Id al-Hilali menyebutkan, sepanjang sejarah, Yahudi sering mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk Syiah ekstrim, dalam upaya mereka melawan umat Islam. Hal ini menjadi pengingat bahwa pengikut Dajjal bukan hanya satu golongan, melainkan koalisi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan sama. Selain Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bangsa dari wilayah timur, tepatnya dari Khurasan. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bersabda, "Dajjal keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Ia akan diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Bangsa ini dideskripsikan memiliki wajah seperti tameng, mata sipit, dan ciri khas lainnya yang sering diidentifikasi sebagai bangsa Turk atau suku-suku di wilayah Asia Tengah. Bangsa ini, menurut Ibnu Katsir, akan menjadi salah satu penolong Dajjal yang paling kuat di akhir zaman. Namun, ini bukan sekadar deskripsi fisik. Ini adalah simbol dari sebuah kekuatan besar dari timur yang akan mendukung agenda Dajjal dalam menyesatkan manusia. Tidak hanya bangsa Yahudi dan non-Arab, bangsa Arab juga disebut dalam hadis sebagai pengikut Dajjal, terutama mereka yang terjebak dalam kebodohan dan iman yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisah seorang pria Arab yang terjebak dalam tipu daya Dajjal. Dengan memanipulasi emosi dan keimanan,
Dajjal membangkitkan orang tua pria tersebut, atau lebih tepatnya menggunakan dua setan untuk menyerupai mereka. Setan-setan ini berkata, "Ikutilah Dajjal, karena dia adalah Tuhanmu." Ini menunjukkan betapa kuatnya tipu daya Dajjal, bahkan mampu membangkitkan emosi dan kepercayaan dari manusia melalui manipulasi setan. Para wanita, kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, akan menjadi pengikut Dajjal terbesar. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Wanita lebih rentan terpengaruh karena ketidaktahuan dan emosi mereka. Maka, hadis ini menjadi peringatan agar selalu menjaga iman setiap anggota keluarga dan melindungi kaum wanita dari fitnah besar ini. Selain bangsa Yahudi, bangsa Turk, dan Arab, ada satu kelompok lagi yang disebut akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu kelompok Khawarij. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Setiap kali mereka muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka. Dajjal, hadis riwayat Ibnu Majah. Khawarij dikenal dengan pemahaman agama yang dangkal namun penuh fanatisme. Mereka adalah kelompok yang sering muncul sepanjang sejarah Islam dan terus menjadi ancaman hingga akhir zaman. Fitnah Dajjal adalah ujian iman terbesar bagi umat manusia. Dan pengikut Dajjal bukan hanya dari golongan tertentu, tetapi mereka yang lemah iman, mudah tertipu, dan terjebak oleh dunia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah Dajjal dan menjadikan kita termasuk golongan yang tetap teguh dalam keimanan. Wallahu alam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berbagi hasil renunganmu di kolom komentar.